adalah hak setiap warga negara. Namun, kebebasan tersebut memiliki batas, terutama menyangkut pada kehormatan lembaga negara. Nah, dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara sesuai dengan KUHP tahun 2023. Penghinaan terhadap lembaga negara dapat diartikan sebagai tindak pidana apabila entah itu melalui tulisan, perkataan, maupun melalui media elektronik lainnya. Lembaga negara yang dimaksud itu adalah lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Contohnya seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga lainnya. Dasar hukum mengenai penghinaan terhadap lembaga negara diatur dalam KUHP tahun 2023 yang merupakan pembaruan dari KUHP lama. Dalam KUHP baru, negara berupaya menyimpanan antara perlindungan terhadap kehormatan kebangsaan berpendapat masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua pernyataan yang bersifat negatif dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penghinaan terhadap lembaga negara, harus terpenuhi beberapa unsur penting. Yang pertama, adanya tindakan berupa ucapan, tulisan, gambaran, atau bentuk komunikasi lainnya. Yang kedua, perbuatan tersebut memang ditujukan itu kepada lembaga negara tertentu. Perlu ditekankan bahwa dalam negara demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar dan dilindungi oleh hukum. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan data, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau serangan pribadi. Perbedaan utama antara kritik dan penghinaan terletak pada tujuan dan cara penyampaiannya. Kritik bertujuan membangun, sedangkan penghinaan cenderung merendahkan dan merusak reputasi. Selanjutnya yaitu contoh kasus mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. Sebagai contoh yaitu seseorang mengunggah konten di media sosial berisi kata-kata kasar, tuduhan tanpa bukti, serta penghinaan terhadap lembaga negara DPR yang bertujuan untuk mempermalukan lembaga negara tersebut di hadapan publik. Jika kita analisis kasus tersebut, maka perlu dilihat apakah pernyataan yang disampaikan mengandung unsur fakta atau hanya opini yang bersifat menyerang. Apabila kasus tersebut tidak didukung oleh bukti dan menggunakan bahasa yang merendahkan, maka dikategorikan sebagai penghinaan. Namun, jika pernyataan tersebut berupa kritik yang disertai data dan disampaikan secara sopan, maka hal tersebut tidak dapat dipidana. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu perbuatan harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan konteks serta niat baik dari si pelaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari penghinaan terhadap lembaga negara. Yang pertama yaitu dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang kedua yaitu merusak reputasi atau wibawa dari institusi negara. Yang ketiga dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat, terutama jika konflik tersebut atau isu yang tersebar itu tidak benar ataupun hoaks. Selain itu, bagi pelaku akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana, di mana sanksi pidana tersebut dapat merugikan masa depannya. Dalam KUHP tahun 2023, pelaku penghinaan terhadap lembaga negara dapat diberikan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Berdasarkan sanksi tergantung pada tingkat perbuatannya, dampak yang berlebihan ataupun dilakukan secara berulang atau tidak. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penghinaan terhadap lembaga negara memiliki konsekuensi terhadap hukum. Di balik layar, setiap tindakan kita punya dampak, bahkan sekadar scroll di media sosial. Tapi, bagaimana jika yang kita temukan bukanlah kebahagiaan, melainkan ujaran kebencian? Ujaran itu merusak, menghancurkan semangat siapapun, dari pejabat hingga masyarakat biasa. Mari kita jaga keadilan, sampaikan pendapat dengan bijak, dan jadikan dunia digital sebagai tempat yang aman. Tindakan Anda di media sosial memiliki konsekuensi hukum, terutama jika merendahkan lembaga negara.